Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tuhanku sudah datang ke dunia, bawa kami masuk sana. Tuhanku sudah datang ke dunia, bawa kami masuk sana. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua Masih Elohim, Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, dengan kerendahan hati kami anak-anakmu datang ke hadirat yang kudus, ucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena saat kami akan membaca, merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Bapa, buka hati dan pikiran kami masing-masing, terutama mata rohani yang kami yang Kau bukakan, sehingga kami bisa mengerti kehendak Bapa di dalam firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, dan kami hayati bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Yeshua Masih Elohim, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, 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 amin. Perenungan kita dan pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya mengambil dari Wahyu 13 ayatnya ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Wahyu 13 ayat 16 yang sampai 18 yang berkata demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Dan kita sambung membacanya, kita mengambil di dalam Wahyu 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan aku mendengar, Wahyu 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, ayat 1. Dan aku ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, ketujuh cawan murka Allah itu ke atas, tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan 18 yang berbicara mengenai orang-orang yang sudah menerima tanda itu ya, tanda 66, tapi sampai saat ini masih banyak, masih tertutup mata rohani mereka, mata hati mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa tanda 666 itu adalah membahayakan kehidupan mereka sendiri. Dan apa yang sudah terjadi saat ini sudah banyak terjadi yang kita lihat di sekitar kita. Orang-orang yang sudah menerima tanda itu sudah menderita dengan segala penyakit ya. Keluhan-keluhan mereka ucapkan ya. Kami sudah menyerukan ya pada waktu itu, jangan menerima tanda, tapi mereka tidak mau mendengarnya. Mereka malah kami diejek, kami dikatakan kami sudah sesat, kami dikatakan kami sudah gila, tapi kami tidak peduli. Karena apa? Cukup kami sudah menjalankan apa perintah Tuhan, sampaikanlah ini kepada umat manusia. Dan mereka bertobat sungguh-sungguh. Jangan sampai sudah terjadi baru menyesal, baru bertobat sudah tidak ada gunanya. Dan pada realisasi daripada penerimaan tanda di Wahyu 13 itu kita baca di Wahyu 16 ya. Wahyu 16 yaitu maka pergilah malaikat yang ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi.
maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Yaitu dikatakan ya, sudah menerima tanda akhirnya apa? Di dalam Wahyu 16 itulah sudah terjadi ya, penyakit yaitu bisul-bisul. Ya memang ini macam ya murka Tuhan yang sudah dicurahkan untuk dunia ini. Tetapi manusia tidak menyadari sampai sekarang malah masih mengejek-ngejek. Nanti mereka sudah tertimpa murka, baru mereka memohon ampun, minta belas kasihan Tuhan, tapi sudah terlambat. Ketiga pribadi sudah turun ke bumi ini untuk menyerukan pertobatan bagi umat manusia. Tetapi umat manusia sampai saat ini belum bertobat. Hanya segelintir orang saja yang mempercaya bahwa Tuhan sudah ada di muka bumi ini. Bahwa Tuhan sudah melarang memakai hamba-hambanya, malaikat-malaikatnya, bintang-bintangnya, mempelai-mempelainya untuk menyerukan jangan menerima tanda itu. Tetapi mereka tetap memaksakan bahwa itu adalah mereka merasa itu adalah penyelamat bagi mereka. Mereka tidak menyadari. Sekarang di akhir zaman ini mereka sudah menyadari apa yang terjadi sudah terlambat ya Bapak Ibu ya. Darah mereka sudah tercemar. Sudah bukan DNA murni. DNA murni itu dari DNA kita masih murni. Itu ada milik Tuhan. Tapi ini kita sudah cemari dengan milik apa ya? Milik roh-roh dari si penyesat. Sekali lagi, saya mohon kepada saudara-saudaraku yang ada di seluruh muka bumi ini, bertobatlah sungguh-sungguh. Karena murka Tuhan sedang berjalan saat ini. Penyakit-penyakit terutama yang sudah menerima tanda itu ya. Penyakit bukan hanya bisul saja ya, bukan hanya bisul. Dan rasa sakitnya itu seperti gigitan kala jengking. Dan penderitaan yang akan dialami oleh saudara-saudara kami yang sudah menerima tanda itu bukan hanya 1-2 hari, tetapi mereka harus merasakan selama 5 bulan. Itu sesuai di dalam firman di Wahyu ini Bapak Ibu ya. Sebab itu bertobatlah sungguh-sungguh, bukan berarti darahmu menjadi murni, tidak. Bertobat melalui pertobatan, mengakui Tuhan Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat bagi yang sudah menerima tanda, maka saudara-saudaraku akan terselamatkanlah. Bukan masuk ke dalam api penyiksaan neraka, tapi masuk dalam Firdaus Tuhan, terselamatkan. Tubuh kita akan hancur ya Bapak Ibu, tapi roh dan jiwa kita akan selamat. Sekali lagi bagi mereka yang sudah disesatkan, yang sudah menyesat, sadarlah, bertobat sungguh-sungguh, kembali kepada Tuhan, sembah Dia dengan roh dan kebenaran, dan jadilah pelaku-pelaku firman yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena tidak ada lain yang harus kita sembah selain Tuhan kita, yang maha dahsyat, yang maha kuasa, maha pengasih dan penyayang. Walaupun kita sudah berbuat kesalahan, berbuat dosa, Tuhan tetap memanggil anak-anaknya untuk datang bertobat kepadanya dan menyembah Dia dengan baik. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi jangan kita menghujat pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita sudah menghujat Roh Kudus, berarti pengampunan sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Sekali lagi bertobatlah, bertobatlah. Demikian perenungan kita pada saat ini. Sebelum saya tutup renungan kita pada saat ini, marilah kita memuji sebuah pujian ya. Zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Tuhan berkati, Shalom Elohim. Terima kasih, amin.